Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas penonton kami sudah maju untuk menjelaskan proses persalinan dan hormon yang mempengaruhi dan program kami. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan mulai perkenalan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Dina Mustasari dan rekan-rekan saya. Saya Jamila, saya Awal, saya Sakti. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu persalinan normal. Nah, jadi persalinan itu adalah proses pengeluaran janin dari ibu yang sudah mengandung cukup bulan, yaitu sekitar 37 minggu sampai 42 minggu. Nah, proses persalinan ini membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 18 jam. Kemudian bayi ini harus lahir secara normal baik ibu maupun bayi. Nah, pasti sebelum persalinan ada sebab-sebab yang menjawab persalinan. Tidak langsung hanya main lahir saja, pasti ada sebab-sebabnya. Nah, yang pertama aku akan bahas penyebab yang memicu proses persalinan. Nah, yang pertama aku akan bahas teori hormon. Nah, yang pertama itu ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon bahagia. Hormon ini adalah hormon yang sama dikeluarkan saat sedang bercinta. Jadi hormonnya sama saat melahirkan. Ya, itu hormonnya bahasanya. Nah, itu sama hormonnya. Nah, hormon oksitosin ini dia itu memicu pembukaan cervix dan menipiskan dinding rahim. Kemudian hormon ini juga berfungsi sebagai pembuka agar janin itu kepalanya bisa masuk ke dalam. Kemudian ada hormon beta endorfin. Nah, hormon ini itu sama kayak hormon morfin, kayak yang ada di narkoba. Nah, hormon ini tuh hormon penghilang rasa sakit. Nah, hormon itu berguna supaya ibu itu tidak terlalu merasakan sakit ketika sedang melahirkan. Tapi ketika persalinan diinduksi, kan ada persalinan diinduksi, kan aku akan jelaskan. Nah, kalau persalinan diinduksi itu hormon ini akan berkurang. Nah, kemudian yang ketiga ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin di sini itu adalah hormon yang dikeluarkan untuk mempersiapkan ibu menyusui bayinya. Kemudian ada hormon katecholamines atau hormon CAS. Nah, hormon ini itu berguna supaya hormon adrenalin supaya ibu itu mengeluarkan energi saat melahirkan. Jadi kayak hormon ini tuh berguna kan ibu takut cemas gitu kan. Nah, hormon itu mengeluarkan energi yang tiba-tiba supaya ibu tuh bersemangat buat melahirkan. Kemudian ada juga teori placenta yang menua. Nah, placenta yang menua ini dia itu karena ada estrogen yang menurun, terus membuat kekejangan pembuluh darah sehingga memicu kontraksi rahim. Nah, teori placenta ini juga memicu terjadinya persalinan. Kemudian ada distensi rahim. Nah, distensi rahim ini merupakan pemicu supaya buat-buatan apa sih namanya? Buatan, tapi bukan secara normal, tapi dibuat gitu loh. Nah, supaya bayi ini keluar. Kemudian induksi persalinan. Induksi ini ada yang amnio apa gitu loh. Nah, ini apa ya namanya? Oh, amniotomi. Nah, amniotomi ini dia ini pemecahan ketuban. Nah, jadi kayak dimasukin alat supaya ketuban ini pecah dan memicu kontraksi rahim. Nah, kemudian itu ada juga namanya induksi fetus. Nah, itu tuh dia masukin laminaria, dengan itu kayak sebuah gagang dimasukin ke dalam vagina dari rahimnya itu cervix. Kemudian itu akan memicu bayinya lahir, itu kayak kontraksi itu. Jadi ibunya mengeluarkan hormon tadi supaya bayinya lahir. Nah, kenapa dilakukan induksi persalinan ini? Karena biasanya bayi-bayi yang mulai tertua dalam hormon yang sudah melewati bulannya itu, jadi dia perlu dikeluarkan. Kalau kita lama-lama kan makin susah dikeluarkannya, bahkan bisa mengakibatkan
bagi bayinya dan juga masalah bagi ibunya. Nah, kemudian tahapan persalinan yang pertama itu bayi bakal masuk ke tulang kandung. Nah, bayi ini karena sudah dipicu sama penyebab yang tadi, nah sehingga bayi itu kalau mau keluar dia tuh bukan mademnya ke atas, tapi awalnya tuh mademnya ke bawah, jadi bayi ke bawah. Nah, bayi itu masuk ke tubuh, kemudian dia bayi ke bawah. Tapi setelah bagian besar bayi itu udah mulai kelihatan, nanti dia akan kembali ke atas sendiri, kemudian ditarik lagi sama kemudian ya. Kemudian kontraksi rahim ini pertama ada yang dini, yang apa namanya, yang dini itu nggak terlalu intens, Nah yang kedua ada yang intens. Nah pertama itu kontraksi rahim yang dini itu nggak terlalu lama, sekitar 45 sampai 90 detik dengan jeda sekitar 2 menit gitu. Nah kemudian kalau kontraksi intens ini biasanya sudah menunjukkan indikasi bahwa bayinya pas sudah lahir, jadi dia tuh akan semakin cepat dan jedanya akan semakin berkurang, gak 2 menit lagi tapi semakin bertambah kontraksinya. Ya teman-teman, dan aku mau nambahin dikit sih, pada saat pelebaran lambung itu ada hormon yang bekerja juga, ada namanya hormon relaksin. Itu tuh fungsinya untuk melonggarkan ligamen dan sendi-sendi yang ada di lambung. Jadi dia tuh lebih fleksibel pada saat bayinya mau keluar dari ibunya. Nah selanjutnya bagaimana cara mengetahui letak posisi kepala bayi masuk ke tulang lambung sang ibu? Bisa dilihat bahwa kalau misalkan pada kelahiran pertama, biasanya tanda-tanda ini masuk ke usia kehamilan 36 sampai 38 minggu. Nah, kalau pada kehamilan kedua atau yang sudah pernah mengalaminya kesana sebelumnya, itu biasanya tanda-tanda ini masuk di tahapan pembukaan. Nah, apa sih tahapan pembukaan itu? Dimana terbukanya lahir rahim atau cervix secara bertahap sehingga terbuka menjadi 10 cm. Nah, ini juga bisa disebut dengan pembukaan atau bayi keluar melalui vagina. Nah, jadi di sini ada pembukaan ini bisa 1 sampai 10. Nah, kalau 1 sampai 10 ini ada memiliki fase-fase tertentu. Nah, yang pertama fase 1 sampai 4 atau kita sebut juga fase laten, yang dimana yang tadi Indri bilang pembukaan ini kontraksinya cukup ringan ya, Dini kontraksi dini itu. Nah, jadi pembukaan ini dia melebar dan menipis sehingga 4 cm. Nah, terus habis itu biasanya ibu mengalami menstruasi kalau bisa atau keluarnya air ketuban. Nah, dan juga biasanya ibu mengeluarkan kemudian yang berlebih sedikit darah sehingga atau bisa kemudian air ketuban. Nah yang kedua pembukaan 5 sampai 7 atau bisa disebut dengan fase aktif, yang dimana fase paling menantang. Fase ini bisa mengalami cukup kuat atau intens karena pembukaan sudah mencapai 1 cm secara bertahap. Nah, biasanya pembukaan ini yang tadinya terbuka 4 cm menjadi 7 cm. Dan juga kalau pada kelahiran pertama, dia bisa memakan waktu selama 1 sampai 3 jam sakit terbuka sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pembukaan 8 sampai 10 atau disebut dengan fase transisi, fase terdekat atau sudah mendekati persalinan. Nah, biasanya di sini ibu tidak boleh mengejar. Biasanya di sini ibu mengalami dorongan untuk mengejar, tapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, yang tadinya cervix terbuka 7 cm menjadi terbuka sepenuhnya. Nah, terus biasanya yang dialami kontraksinya itu sama kuat juga, terus kayak sakit banget gitu lah. Nah, terus habis itu itu bisa mengalami menggigil atau muntah atau mual gitu sama perut kembung gitu biasanya. Nah, biasanya di
pembukaan 8 sampai 10 ini ibu tidak boleh mengejar terlebih dahulu sebelum pembukaan ini sudah lengkap. Nah, selanjutnya ada indikasi persalinan normal atau Nah, sebelumnya aku mau nambahin, kalau kan ini kan ada nambahin ya. Nah, ini kan ada pembukaan ya sentimeter. Nah, kalau misalnya si bayi ini terlalu besar dan ataupun panggul ibunya kecil, itu biasanya akan dilakukan perobekan di jalan lahir ini. Jadi nanti digunting, kemudian baru jalan lahirnya lebih besar sehingga bayinya bisa keluar. Itu dijahit lagi kok. Iya, dijahit lagi. Sebelumnya yang lainnya boleh tolong perhatiin dulu nggak? Masih. Ya. Tanda-tanda ini cara mengetahuinya yaitu pertama indikasi persalinan normal, sudah pastinya kepala bayi harus optimal di mana kalau dia tidak sungsang atau melintang. Nah, yang kedua ukuran panggul yang cukup untuk ibu. Ibu harus mempunyai panggul yang cukup lebar sehingga mempermudah persalinan normal. Nah, yang ketiga ada kontraksi yang harus efektif, di mana ibu harus menjalankan tahapan pembukaan secara teratur dan baik. Nah, yang keempat tidak ada komplikasi medis yang berarti ibu tidak mengalami tekanan darah tinggi atau seperti penyakit lainnya kayak preeklamsia, kemudian gestasional yang tinggi dan juga ya penyakit lainnya. Terus yang terakhir ada air ketuban dan plasenta harus normal. Yang berarti air ketuban ini harus jernih dan plasenta tidak mengalami solusi plasenta atau plasenta previa. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui indikasi pembidu sesar? Sudah pasti tanda-tandanya kepala bayi itu yang tadi disebutin sungsang atau kaki di bawah dan kepala di atas. Nah, terus yang kedua ada disproporsi kepala atau kepala dari sisi macam pendek. Kepala bayi lebih besar dibandingkan panggul ibu. Nah, yang ketiga ada solusi plasenta yang tadi disebutkan. Solusi plasenta ini keluarnya plasenta 2 dibanding sang bayi dan itu bisa menyebabkan pendarahan tinggi serta membahayakan bagi ibu dan bayinya. Nah, yang selanjutnya ada plasenta previa. Plasenta previa ini di mana plasenta menghalangi jalan keluar bayi menuju ke vagina. Nah, terakhir ada USSR sebelumnya, yang di mana dia menjalani persalinan normal, menjalani operasi sesar di kelahiran sebelumnya dan ingin mencoba untuk persalinan normal. Itu bisa beresiko bahwa perut akan robek ketika ibu mengejar, atau bisa disebut juga ruptur dari ini. Baik, selanjutnya ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi persalinan dan komplikasi akut persalinan? Pertama, faktor yang paling umum yang kita ketahui pasti ada usia ibu ya. Usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua itu mempengaruhi banget saat persalinan. Kondisi ibu yang terlalu muda, yang terlalu dini itu bisa gimana ya, kan kurang pengalaman, terus juga tenaganya kurang, begitu dengan usia yang terlalu tua. Nah, usia yang normal itu yang Sudah siap. iya, sudah siap untuk jadi ibu. Menurut sumber yang kita baca sih dari 18 tahun sampai 35 tahun ya teman-teman. Selanjutnya ada kesehatan ibu. Seperti yang tadi disebutin ada sih kalau mau persalinan tuh ada cek dulu kan, cek segalanya kesehatan ibunya gimana, apa dia mengalami tekanan darah tinggi atau gula darahnya berlebih dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada kondisi janinnya sendiri pasti dicek juga, dan kemudian ada ukuran dan posisi bayi. Ukurannya yang seperti tadi Indri bilang, kalau misalnya dia terlalu besar, pastinya jarum lahirnya itu kan gawat ya, dan itu akan berdampak kepada proses persalinannya. Itu bisa aja kita gunting atau mungkin dia akan mengalami persalinan sesar. Dan kalau posisinya juga, kalau misalnya posisinya nggak benar atau sungguh, itu juga bisa menjadi salah satu penghambat persalinan. Kemudian ada riwayat persalinan. Tadi apa yang udah dijelasin, kalau misalnya dia pernah sesar, itu pada saat persalinan keduanya mungkin
dia akan sesar juga karena kalau olahraga normal dia bakal ngalamin tekanan lagi gitu loh di bagian perutnya dan nanti biasanya tekanan robek. Selanjutnya itu ada faktor psikologis dan itu sangat berpengaruh banget sih untuk proses persalinan karena kan namanya ibu mau melahirkan itu pasti butuh banget dukungan dari keluarga-keluarga. Apa sih yang dimaksud KB dan apa tujuannya? KB kalau orang bukan ada KB yang menggunakan kandungan untuk menjaga kehamilan. Dan dikonsumsi setiap hari ada KB adalah singkatan dari keluarga berencana, yaitu program yang bertujuan untuk mengurus kelahiran anak maupun ini juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau pembuatan kelahiran. Alat kontrasepsi yang digunakan bisa berupa pil, rutin, implan, spiral, kondom, dan sebagainya. Ya, kemana Pak? Izin nambahin. Yang dibilang juga itu benar. Apa sih yang dimaksud KB? Jadi KB itu merupakan salah satu program pemerintah di mana pemerintah itu membantu masyarakat dalam mendapatkan objektif tertentu dalam mengatur jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga, terus mengatur interval kehamilan dan juga pastinya mengurangi presentasi kelahiran dan kehamilan yang tidak diinginkan. Tujuannya boleh. Nah, lalu apa sih tujuan dari KB itu sebenarnya? Tujuan kan di sini KB ada dua ya, KB oral dan KB non oral. Sebenarnya itu tujuannya sama. KB oral sama non oral itu sama untuk mencegah kesehatan. Yang bikin beda tuh metodenya. Yang oral itu menggunakan obat-obatan, sedangkan yang non oral itu menggunakan obat-obatan atau tidak menggunakan pil. Ya, dari yang KB oral ini kan menggunakan obat-obatan nih. Kalau yang KB non oral itu enggak, dia tuh pakainya kayak suntikan kontrasepsi sama implan kontrasepsi. Nah, kalau misalnya yang KB oral ini kan dia menggunakan obat-obatan ya. Dia tuh jadi cara mencegahnya itu dia dengan menggunakan pil atau obat-obatan. Terus Ya, jadi kan ada dua ya, ada KB oral dan juga non oral. Tadi seperti yang udah Zara jelaskan, KB oral sendiri itu KB yang digunakan dengan cara diminum, sedangkan non oral itu di luar cara itu ya. Kalau oral bisa kita lihat di sini itu bentuknya pil dan biasanya nih jangka waktunya atau penggunaannya itu setiap hari. Jadi setiap hari kalian harus minum selama kalian pengen menggunakan KB itu. Kalau misalnya KB non oral itu dia terbagi menjadi ada KB suntik, terus ada KB implan. Implan itu yang biasa di tangan ya teman-teman, dimasukin gitu. Terus habis itu ada IUD, itu biasanya dimasukkan melalui jalur dari vagina. Terus ada apa namanya cincin vagina. Nah, boleh di slide. Ini jenis-jenisnya. Ini KB suntik, ini implan, ini IUD, dan ini cincin vagina. Nah, pasti kalian bingung kan, apa sih perbedaan KB oral dan KB non oral? Yang pertama, jelas banget yang kalian bisa tahu itu adalah cara penggunaannya. Tadi udah dijelasin kalau KB oral itu diminum, KB non oral slide itu
Dan yang kedua, ini aku tahu ya nggak berurutan, ada frekuensi penggunaan. KB oral sendiri itu kan harus diminum tiap hari ya. Sedangkan kalau KB non oral, balik lagi coba ke kalau suntik sendiri itu biasanya jangka waktu penggunaannya itu 1 sampai 3 bulan. Sedangkan kalau KB implan itu 3 sampai 5 tahun. Terus kalau KB IUD itu biasanya 10 tahun dan kalau misalnya cincin bagian itu biasanya 1 bulan sekali diganti. Selanjutnya ada jenis hormon. Jenis hormon dari KB non oral dan oral sendiri itu sebenarnya hampir sama sih. Kalau misalnya KB oral itu kan dia, jadi di KB itu ada 2 jenis hormon yang berperan penting. Yang pertama itu ada estrogen dan yang kedua itu ada progestin. Kalau di KB oral sendiri itu biasanya dua-duanya ada. Jadi di pil itu ada hormon estrogen dan juga hormon progestin. Tapi kalau misalnya di KB non oral itu biasanya cuma ada hormon progestin saja. Selanjutnya ada kepraktisan. Dari waktu penggunaan aja kita bisa tahu mana yang lebih praktis. Coba mana yang lebih praktis? Salah. Non oral ya. Iya. Iya, jadi lebih praktis non oral karena kan kalian kalau misalnya KB oral sama non oral kan nggak perlu pusing-pusing kalau pakai non oral, nggak perlu mikir kayak aduh gue udah minum KB-nya atau belum ya, gimana? Dan selanjutnya ada bisa dibalikin. Oh nggak bisa dibalikin ya, ada efektivitas nggak bisa sih. Sebenarnya ada efektivitas secara dari kepraktisan itu juga bisa tahu kalau misalnya non oral itu lebih efektif karena kalau misalnya kalian oral minum KB oral itu tuh kalau misalnya lupa itu pasti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan dan juga secara efek samping juga pasti mereka berbeda. Efek samping akan bisa nah enggak sih loh. Nah, ini ada efek samping dari KB oral, ada gangguan menstruasi, mual dan muntah, peningkatan berat badan, terus ada perubahan suasana hati, sakit kepala atau migrain, terus nyeri pada payudara dan yang terakhir ada resiko pembekuan darah permukaan. Dan ini efek samping, maaf typo ya teman-teman. Soalnya ada efek samping dari KB non oral. Sebenarnya tidak jauh beda, ada gangguan menstruasi juga, perubahan berat badan, nyeri atau ketidaknyamanan, ada perubahan suasana hati, sakit kepala, infeksi, dan waktu pemulihan kesuburan itu lebih lama. Boleh di balik berarti. Belum. Nah, perbedaannya sendiri itu yang paling mencolok adalah kenapa sih bisa terjadi efek samping ini? Jadi bisa terjadi efek samping dari yang apa yang kita ambil itu karena adanya tadi yang udah bilang ada hormon estrogen dan juga hormon progestin. Di mana hormon estrogen ini tuh coba balik di KB oral. Ini kan dia bisa nyebabin mual muntah ya. Oral. Kayaknya gue slide sendiri aja sendiri. Nih bisa menyebabkan mual muntah karena hormon estrogen sendiri itu bisa meningkatkan asam lambung yang ada di tubuh kita. Selanjutnya juga dia bisa mengatur perubahan suasana hati. Kenapa? Karena dia tuh bisa mengatur hormon apa ya? Hormon kebahagiaan atau bukan oksitosin. Ini beda lagi, itu ada namanya serotonin dan dopamin. Kemudian dia juga berpengaruh kepada pembuluh darah sehingga dia bisa menyebabkan resiko pembuluhan darah meningkat. Sama juga di efek samping KB non oral ya teman-teman. Karena kan apa ya? Gimana ya? Oh, sorry ada yang lewat. Di ini tuh dia juga bisa terjadi peningkatan berat badan karena si KB oral ini dari hormon estrogen sendiri bisa menyebabkan terjadinya apa ya? Kayak kelebihan cairan gitu di dalam tubuh. Sedangkan kalau hormon progestin sendiri itu dia berfungsi untuk menebalkan lendir yang ada di serviks supaya si sperma ini tuh nggak gampang masuknya dan juga dia tuh berfungsi untuk menipiskan dinding rahim. Jadi kenapa dia bisa mengalami gangguan menstruasi? Karena ya itu hormon progestin sendiri. Kalau misalnya di menstruasi kan ada namanya hormon
apa namanya progres karir apa yang buat ngebelin ini rahim ya pokoknya ada hormon itu kan. Dan kalau misalnya ada sekarang progresif ini si dinding rahim ini kan bakal jadi tipis lurus. Kalau misalnya di menstruasi dindingnya lurus itu kan akan jadi darah. Kalau misalnya di sini dindingnya tipis berarti nggak akan ada yang keluar kan, nggak akan ada darah yang keluar. Jadi dia kemungkinan besar nggak akan mengalami menstruasi pada saat memakai KB. Segitu aja sih teman-teman. Kayak aku mau nambahin juga, kalau KB orang itu kan dia lebih ke minum ya. Nah itu dia bakal mempengaruhi apa yang ada dalam tubuhnya hormon. Nah kalau KB orang ini, dia tuh efek sampingnya menurut aku bakal lebih, gitu bakal lebih apa ya? Akan lebih iya nyeri. Nah soalnya aku punya saudara punya pengalaman dia itu pakai KB yang dipasang di sini. Ya, Dia kan iya yang di sini dan dia itu KB kayaknya masangnya itu salah. Jadi sekarang dia infeksi dan dia udah nggak bisa makan lagi. Iya tapi itu bakal bisa lebih bahaya dibandingkan KB orang. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya ya boleh apa? Ada apa? Perkenalkan, nama saya Sultan Fatimah dari Kampus 1. Aku izin bertanya, apa tanda-tanda persalinan awal yang harus diwaspadai sama ibu hamil agar tidak terjadi kendaraan ataupun guguran itu? Terima kasih. Setelah masuk Vincent, kira-kira kapan nih waktu berhubungan untuk setelah persalinan? Makanya Vincent Gusnul. Aku jawab ya. Sebelumnya aku terima kasih Gusnul sudah bertanya. Sebelumnya aku pengen menjawab pertanyaan dari Gusnul tanda-tanda ingin melahirkan supaya nggak terjadi pendarahan dan semacamnya. Nah, sebelumnya kalau pengen melahirkan itu memang terjadi pendarahan. Jadi dia tuh bakal ngeluarin cairan air ketuban dan juga itu dicampur darah. Tapi darahnya nggak terlalu banyak. Kalau darah itu kayak darah semua. Tapi kalau dia itu cuma bercak darah dicampur air ketuban. Nah itu perlu diwaspadai karena itu sudah termasuk tanda-tanda ingin melahirkan. Yang kedua pastinya terjadi kontraksi. Nah itu kalau kaki itu udah mulai sakit itu tuh seluruh badan dari ibu sampai ke perut itu sudah mulai keram semua. Nah itu perlu diwaspadai. Dan yang ketiga semakin cepat, semakin intens kayak kontraksinya yang awalnya cuma apa sih namanya kontraksi palsu awalnya kayak kontraksi sebentar doang. Intervalnya belum jelas, teratur. Tapi lama-lama makin intens. Nah itu perlu langsung segera dicek ke dokter dan untuk dilihat sudah pembukaan apa dan apa sudah siap untuk melahirkan. Ya, udah pada semua harus ke rumah sakit. Iya. Dan untuk pertanyaan Jason aku izin jawab. Kalau misalnya waktu yang tepat untuk berhubungan setelah melahirkan itu biasanya efektifnya itu 4 sampai 6 minggu setelah persalinan. Karena mengingat jalan lahirnya juga masih luka ya. Jadi Ya kalau setelah aku juga aku menambahin itu harusnya jeda melakukan hubungan setelah persalinan itu 3 bulan karena selama ibu melahirkan itu dia bakal mengalami fase yang dimana dia tuh kayak bakal mens terus, dia bakal darah terus. Dia sampai harus pakai popok tuh yang kayak popok besar gitu loh, tuh karena dia mengeluarkan darah terus sampai sekitarnya 3 bulan. Nah kalau lebih dari itu baru boleh berhubungan lagi. ya kan Tapi mau tanya lagi, setelah yang keduanya itu tuh masih bisa ini kan? Punya anak lagi kemungkinannya. Jangan dijahit kan aku bilang tadi jangan dijahit itu juga kalau dijahit lagi kan dirobek. makanya makanya itu kering dulu kalau misalnya belum kering itu malah kering dulu biar terbuka lagi kan gitu. Apa ada lagi yang ditanyakan? Ya, nggak penasaran kenapa biaya itu sungsang? Iya. Nggak penasaran kenapa posisi bayi bisa sungsang? Penasaran? Sungsang? Iya penasaran kenapa? Ini kalau ada. Iya, penasaran.
Contohnya kayak gimana tuh? Ada ukara Oh ada kelahiran. Kita sindrom kakak. bagaimana kenapa sih untuk bayi itu bisa susah karena tuh biasanya rambut ibu juga ukurannya kan beda-beda ya, ada yang sempit, ada yang tebal. Karena kalau misalnya yang sempit itu kan bayi jadi susah nih muternya. Biasanya bayi tuh kan sekitar 34 sampai 36 minggu. Jadi dia kayak, aduh gimana nih muternya kalau lagi sempit. Terus juga faktor keduanya ada banyak sedikitnya air ketuban. Kalau misalnya air ketubannya banyak, itu juga bisa menyebabkan dia kayak susah karena muternya jadi kayak kena air banyak jadi putar terus gitu ya. Tapi kalau saya air dikit juga jadi susah gitu. Dan cara keluarnya ya cara dilahirin. Sebenarnya kalau misalnya yang dulu tuh saya diurut ya biar posisi bayinya tuh ya mungkin bisa ditunggu dulu sampai ke apa sih namanya sampai L-nya dan atau mungkin juga bisa sesar. Tapi ada kemungkinan bayinya kelahiran. Kalau itu kayaknya sih enggak ya kalau dari cara posisi doang. Walaupun kaki duluan ya kan nggak bisa kalau Berarti posisi itu doang. kan kalau bisa. Bisa aku menambah juga kalau misalnya yang normal itu kan kepalanya muncul kan. Kalau udah sebagai kepala muncul itu biasanya bayinya itu kepalanya panjang. Jadi lahirnya kepalanya panjang. Soalnya kan dia masih lembek banget ya. Jadi tidak ditarik itu kan biasanya bayinya kepalanya panjang, tapi itu akan normal dengan sendirinya lagi. Jadi nggak kelahiran yang bulat. Ya. Karena tidak ada ada lagi nggak ada kan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi maka presentasi iya dalam ada apa. Bagaimana dampak kelahiran bagi Maksudnya boleh lebih Ya, jadi maksudnya si Galang ini nggak tahu ya maksudnya, tapi kan ada tuh bayi yang lahirnya tuh prematur. Nah itu dampaknya bagi bayi buat selanjutnya itu apa aja? Iya gitu ya. Oke, terima kasih. Itu masuk materi kalian nggak kalau? Dan gimana? iya masih boleh kan? Ya. Saya anak Kayo ingin bertanya, misalnya kalau misalkan aborsi, nah itu cara persalinannya gimana kan? Bayinya udah mati. Cara persalinan untuk mengeluarkan bayi Terima kasih Hana. Ini aku jawab pertanyaan Imam Galang dulu ya. Ya. Jadi pertanyaan dia kalau efek sampingnya bayi lahir prematur. Nah, setahu aku ya, maaf itu kalau salah mau dikoreksi. Setahu aku kalau bayi lahir prematur itu nggak bisa lahir normal karena bayinya sendiri itu kan belum siap buat dilahirin. Tapi mungkin dia ada gangguan kayak pecah ketuban di dalam gitu. Nah, jadi dia tuh nggak bisa dilahirin secara normal, bisanya di sesar. Nah, kalau bayi yang di sesar itu dia bakal lebih kecil banget ukurannya. Kan ukuran normal bayi itu 35 sampai 47 cm. Nah, biasanya kalau bayi prematur itu yang belum bisa dilahirkan itu masih sekitar usia kandungan 7 bulan atau 8 bulan itu. Nah, itu masih kecil banget bayinya. Jadi kita harus masuk ke inkubator yang dimana semua organnya itu masih belum siap untuk lahir ke dunia. Jadi masih butuh alat bantu kayak inkubator itu. Jadi kayak misalnya dia namanya juga prematur kan berarti bayinya belum siap lahir ya, pasti akan mengalami beberapa komplikasi dulu sudah lahir. Dan untuk Sukan sendiri, cara ngeluarin bayinya ya, kalau misalnya dia aborsi, itu kan biasanya tuh dikurek ya. Jadi dia ada alat dimasukin ke dalam vagina itu dia nggak bisa kayak sejajarnya ini yang di dalam gitu. Bisa pakai alat. Tapi kalau di aborsi gitu atau guguran gitu biasanya bakal beresiko banget buat kehamilan selanjutnya karena itu menyebabkan rahimnya itu ya lemah nggak sekuat yang dulu lagi. Mana lagi? Sudah. Oke, baik. Karena sudah semua bertanya, maka cukup sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.